Shalom, kita sebentar akan beribadah doa malam. Kiranya doa malam ini benar-benar kita terapkan di dalam ibadah kita, di mana kita rindu untuk berdoa kepada Tuhan. Saya percaya teman-teman yang menyaksikan ibadah ini, baik langsung maupun tunda, kita semuanya rindu untuk berdoa. Kita manfaatkan saat ini untuk memuji Tuhan, dan kita manfaatkan untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kita semua lapar untuk menghidupi firman Tuhan dan juga untuk menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satukan hati sebelum kita beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami. Mungkin kami menyaksikan acara ini secara langsung maupun tunda. Waktu dan tempat tidak membatasi kuasa-Mu. Kiranya hamba-Mu yang melayani pada saat ini Tuhan, Kau pakai yang Kau rapi. Boleh menjadi kesaksian bahwa Kristus menyertai kami. Biarlah Tuhan hadirat-Mu turun dan masuk di mana saja di tempat-tempat kami berada. Tempat kerja, di tempat, mungkin di perjalanan, di rumah, di kos, di kontrakan, dimanapun Tuhan kami berada. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Bapak, terima kasih kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tenanglah jiwaku, aman bersama.
Selamat malam. Bertemu lagi kita dalam ibadah doa malam House of Kana malam hari ini ya. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa semua jemaat House of Kana melalui ibadah online malam hari ini. Walaupun kita tidak bertemu dalam satu tempat, ya kan? Kita berpisah dari satu rumah ke rumah yang lain, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh rumah-rumah yang berbeda ya. Yang penting hati kita sepakat malam hari ini, iman kita sepakat dalam satu iman kepada Tuhan. Kita percaya akan ada kuasa mujizat Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini sehingga saya bisa membawakan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam menjalani kehidupan ini, yang namanya masalah itu terus datang terus menerus ya saudara-saudara ya. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, baik kesehatan, keuangan, keluarga, atau ada doa-doa saudara yang belum dijawab, jangan pernah putus asa ya. Jangan pernah putus asa. Tuhan kita selalu ada. Tuhan kita itu cuma sebatas baju kita. Dia ada di mana? Ku yakin dia hadir di sini. Nah, itu kan ada lagunya kan? Ku yakin kau hadir di sini. Ya enggak? Kita terus nyanyikan puji-pujian simpel-simpel seperti itu tuh juga bisa untuk membangkitkan iman kita. Kita imani kalau memang Tuhan itu hadir di sini, asalkan kita membuka hati kita untuk dia tetap selalu ada di hidup kita. Oke saudara-saudara, jangan pernah putus asa terhadap masalah yang kita hadapi. Saat ini di seluruh dunia, seluruh negara manapun ya, baik orang kaya, orang miskin, semua juga pasti mengalami pergumulan. Tapi bagaimana caranya kita sebagai orang Kristen bersikap terhadap masalah pergumulan yang kita hadapi? Oke, saya akan membacakan firman Tuhan hari ini. Kita akan membaca di dalam ayat Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oke. Kenapa kita harus bergaul akrab dengan firman Tuhan? Karena di dalam firman Tuhan ini, setiap apa yang kita baca, itu mengandung suatu kekuatan kita dalam menjalani hidup hari-hari. Ya kan? Kelihatannya kalau kita nggak ada masalah, firman yang saya bacakan tadi itu tidak ada artinya. Tetapi begitu kita dalam keadaan posisi up and down, posisi kita di dalam keadaan yang sangat terpuruk, membaca ayat Alkitab ini benar-benar bisa menenangkan hati, menguatkan iman kita lagi, membangkitkan iman kita lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi, syarat dari ayat firman Tuhan ini yang supaya tergenapi di dalam hidup kita yaitu adalah yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, hidup yang berkenan kepadanya itu yang kayak bagaimana? Ya samalah seperti kita dengan anak kita, ya. Yang pasti Bapak kita di surga itu pasti mengasihi kita. Sangat-sangat mengasihi kita. Tapi sebaliknya bagaimana dengan kita? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan kita? Nah, kalau kita terhadap anak kita pasti mengasihi dia kan? Memberikan apa yang dia inginkan, memberikan apa yang terbaik untuk anak kita, makanan, sekolah, fasilitas-fasilitas yang terbaik pasti yang akan kita berikan untuk anak kita. Tetapi anak kita juga pasti membalas, dia bisa merasakan kasih sayang yang kita berikan kepada anak kita, ya kan? Jelas itu. Lalu dia pasti berbuat mengasihi kita, menyayangi kita juga kan? Nah itu akhirnya dia jadi berkenan di hati kita. Kita juga berkenan di hatinya. Begitu pula hubungan kita dengan Tuhan. Kita berkenan di hati Tuhan dan Tuhan berkenan di hati kita. Nah, itu syaratnya ya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi, saudara-saudara, kita jadi orang Kristen tidak berarti kita tidak ada masalah. Kita sebagai orang Kristen tidak berarti juga tidak ada pergumulan, tidak ada masalah. Namanya
entah orang Kristen, entah tidak, pergumulan permasalahan itu pasti ada. Tapi ingat firman Tuhan lagi, tangan Tuhan menopang, kita tidak akan dibiarkan sampai jatuh tergeletak. Walaupun kita jatuh, kena batu kerikil, ya cuma jatuh, aduh gitu aja, ya kan? Nggak sampai jatuh tergeletak. Percayalah, Tuhan pasti akan tetap selalu membuka-bukakan pintu-pintu jalan keluar. Asal selama hidup kita berkenan, lurus saja, jangan ke kiri, jangan ke kanan, ya kan? Terkadang kalau kita lagi ada dalam masalah dan pencobaan, kalau kita tidak kuat iman, begitu ditawari yang agak menceng sedikit, bolehlah ya Tuhan ya, keadaanku gini. Bolehlah ya Tuhan ya, agak menceng sedikit. Ingat, itu tidak boleh. Begitu kita menceng, Tuhan tidak akan menolong kita. Mungkin Tuhan akan menyentil kita dulu. Tapi kalau kita tidak bertobat, ya wes sudah. Tangan Tuhan tidak akan menopang. Saya ada satu kesaksian dari teman saya. Begitu saat ini dia lagi ada masalah, dia memang benar-benar orang yang mengandalkan Tuhan. Ya kan? Tapi walaupun namanya juga manusia, ya kan? Pasti ada jatuh turunnya juga, ada iman yang masih down, ya kan? Begitu dia tergiur dengan sesuatu yang maksudnya menyikat dari belakang, intinya gitu loh, di dalam pekerjaan gitu loh. Oh, main sikat dari belakang gitu. Langsung nggak begitu lama, Tuhan langsung menegur dia, gitu. Langsung dia mendapat masalah. Akhirnya, untungnya teman saya ini mengaku bertobat, dan Tuhan akhirnya menyelesaikan masalahnya. Cuma dari situ apa makna yang dia dapat? Aku percaya, sesulit apapun keadaannya, kita harus tetap jujur. Kita harus tetap berada di dalam jalan Tuhan. Walaupun terkadang ada godaan untuk kita mengambil sesuatu yang intinya ya kalau di dalam bisnis itu main belakang. Jangan lakukan. Walaupun kelihatannya itu menguntungkan, menggiurkan buat kita, jangan dilakukan. Karena kamu tidak tahu setelah kamu mengambil jalan pintas itu, kedepannya apa yang kamu dapatkan. Tapi karena mungkin teman saya ini orang yang sangat dikasihi Tuhan, begitu dia minggir sedikit, melenceng sedikit, Tuhan langsung menegur dia dengan mendapatkan masalah. Untungnya masalahnya sih masalah sepele dan bisa diselesaikan, dan akhirnya berita bahagianya masalah itu diselesaikan dengan baik. Penyertaan Tuhan menyertai juga di dalam masalah itu. Cuman dia mengambil keputusan, oh ternyata begitu aku melenceng sedikit, langsung masalah itu datang. Nah, jadi makanya itu kita sebagai orang Kristen, apapun godaan di depan mata, tetap harus lurus, tetap harus jujur. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita yang benar-benar jujur, mengandalkan Tuhan. Jangan pernah sekalipun kita melenceng dari jalan Tuhan. Begitu kita jujur, tangan Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kita tidak akan pernah sampai jatuh tergeletak. Ya kan saudara-saudara? Itu kesaksian teman saya itu benar-benar menguatkan saya. Walaupun keadaan kita saat ini sangat-sangat putus asa, ya, pertolongan Tuhan tak kunjung datang, tetap kita harus percaya, berdiri di bawah kaki lutut Tuhan Yesus kita. Jangan sampai kita mencong ke kiri sedikit saja atau ke kanan sedikit saja. Jangan. Karena kita tidak tahu setelah itu apa yang akan terjadi. Ya mungkin seperti kayak rayuannya ular gitu ya terhadap si Hawa. Kamu begitu makan buah apel ini, kamu akan mendapatkan semuanya, mengetahui semuanya, ya kan? Rayuan. Tapi begitu kamu makan, apa yang terjadi saudara-saudara? Kehidupan yang begitu sempurna di Taman Eden ya. Siapapun pasti kepengen lah tinggal di Taman Eden. Kita tidak perlu capek-capek bekerja. Semua sudah Tuhan sediakan. Tapi begitu kita mengambil sesuatu yang sudah dilarang oleh Tuhan, akhirnya apa? Adam dan Hawa keluarlah, diusir dari Taman Eden. Ya, itu saudara ya. Jadi ingat, apapun pergumulan kita, permasalahan kita, kelihatannya ada jalan pintas, ya, jalan yang menarik itu, jangan kita langsung ambil, jangan langsung main sikat.
Karena kita tidak tahu ada bahaya apa lagi yang di depan yang akan terjadi. Oleh karena itu, kita tetap benar-benar harus menunggu pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Dan kita tetap harus berada di dalam jalannya Tuhan. Ya saudara-saudara. Karena apa? Akan ada upah lain lagi yang akan Tuhan berikan. Yaitu, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Amin. Simpel kan saudara-saudara? Tuhan hanya meminta kita yaitu untuk menjauhi yang jahat dan lakukan yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Nah, jadi kita benar-benar percayalah sama Tuhan kita yang luar biasa itu. Daud mengatakan apa? Tidak pernah dilihatnya orang benar ditinggalkan atau sampai anak cucunya meminta-minta roti. Nah, tidak akan pernah Tuhan sampai membuat kita seperti itu. Asal apa saudara? Hidup kita benar. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Percayalah firman Tuhan ini, ya dan amin. Selain itu saudara, kita juga selain kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ada baiknya juga kita harus membangun mesbah keluarga. Mesbah keluarga di keluarga kita, atau mungkin yang masih belum menikah, mesbah keluarga dengan diri kita sendiri, ya toh. Maksudnya kalaupun belum menikah ya kita kan masih punya keluarga, ya juga kita bangunlah mesbah keluarga bersama keluarga gitu ya kan. Atau juga kita pokoknya adalah hubungan kita untuk menghadirkan hadirat Tuhan di rumah kita, di hati kita. Karena apa? Karena dengan kita menghadirkan mesbah keluarga itu akan menghadirkan berkat Tuhan untuk kita. Rumah kita itu penuh dengan damai sejahtera, berkat yang melimpah. Berkat itu tidak hanya sekedar materi ya saudara ya. Nanti saya ngomong gini, loh kok aku gak diberkati gitu ya kan. Enggak. Berkat itu tidak hanya sekedar materi, uang, kebahagiaan, dan yang fana-fana seperti itu, bukan. Berkat itu banyak macamnya ya saudara-saudara ya. Kita bisa sehat, itu juga adalah suatu berkat anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita bisa makan hari ini dengan tenang, dengan enaknya, itu juga adalah berkat. Kita bisa bertemu dengan suami, ayah, anak, keluarga kita, tanpa ada rasa halangan apapun, itu juga adalah suatu berkat. Kita memiliki teman yang baik, kita mempunyai pekerjaan yang baik, itu juga adalah suatu berkat. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur. Saya akan mengambil salah satu tokoh ayat Alkitab kita yang hidupnya sangat diberkati dengan adanya mesbah Tuhan. Yaitu saya akan membuka di dalam Tawarik 1 Tawarik 13 ayat 14. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Jadi padahal Obed-Edom ini kalau saya baca dia bukanlah suku Lewi, tapi akhirnya Tuhan berkenan sehingga akhirnya tabut Allah ini ceritanya sampailah ke rumah Obed-Edom. Dan di rumahnya itu Tuhan sangat memberkati keluarganya dan segala yang dipunyainya. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara semua agar kita bisa memiliki tabut Allah ini. Ya, tapi maksudnya dalam arti bukan tabut Allah yang seperti yang sungguh-sungguh itu ya. Karena kan tabut Allah di dunia kan cuma ada satu ya kan. Tak mungkin kan. Jadi dalam arti kehidupan Kristen kita saat ini yaitu tabut Allah itu adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang menyertai kita, menyertai hidup kita, yang membimbing hidup kita. Jadi intinya saudara-saudara, tabut Allah yang saya maksud itu bukan tabut Allah yang seperti yang ada di dunia yang cuma ada satu ya. Jadi tabut Allah yang saya maksud itu adalah kita menghadirkan hadirat Tuhan di dalam hidup kita dan keluarga kita. Bagaimana caranya? Ya, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tentu dengan pertama kali kita mengizinkan hidup kita untuk membuka hati kita untuk Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Kalau kita tidak membuka hati, bagaimana Tuhan bisa masuk ke dalam kehidupan kita, ya kan? Setelah itu kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita bersaat teduh, menghadirkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan percayalah,
hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan percayalah hidupmu akan menjadi berkat dan luar biasa di dalam Tuhan. Kita hanya butuh hadirat Tuhan, percayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan ingat, kita harus hidup lurus, jangan melenceng ke kiri dan ke kanan, dan percaya tangan Tuhan tidak akan membuat kita jatuh tergeletak. Tangan Tuhan pasti akan tetap menopang kita sampai kedatangan Tuhan, ya kan? Oke saudara-saudara, jangan pernah kita putus asa untuk menunggu janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita ya Tuhan, saudara-saudara ya. Karena apa? Karena waktu kita belum tentu yang terbaik untuk kita, tapi kalau waktunya Tuhan, itu sudah pasti terbaik untuk hidup kita. Jangan pernah putus asa, tetap semangat di dalam Tuhan, dan tetap percaya janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan menutup ibadah doa malam kali ini. Dengan penuh sukacita, mari kita angkat tangan kita bersama. Kau berkati seluruh jemaat, mulai dari kesehatan mereka, mulai dari keuangan, sampai hal-hal yang pribadi dengan Engkau, yang paling intim dengan Engkau. Kau berikan roh doa bagi seluruh jemaat Osefkana. Roh lapar dan haus akan firman Tuhan untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Turun damai sejahtera, kesatuan keluarga boleh nyata di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan di mana kami bekerja. Turun damai sejahtera Kristus. Terima kasih Bapak, Kau beri kami kekuatan, Kau beri kami penyertaan yang nyata ya Bapak. Tidak ada satupun yang merasa sendiri, tidak ada satupun yang merasa kesepian. Semuanya berada dalam lindungan dan di dalam hadirat Tuhan dimanapun, kapanpun. Terima kasih Bapak, terima kasih firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi daging saat ini juga, dan siap kami laksanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.